Baik, terima kasih pemirsa. Kita kembali lagi dalam program Sumut Terkini Eva Rina TV. Bersama saya Eva Radisam. Pemirsa, setelah satu orang PDP meninggal dunia di Kabupaten Simalungun, kita telah terhubung bersama Bapak Bupati Simalungun, Bapak JR Saragi, untuk mengetahui informasi dan situasi terkini di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Halo Bapak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak, bagaimana kondisi terkini di Kabupaten Simalungun terkait warga yang PDP dan positif COVID-19, Pak? Baik, hari ini bertambah lagi satu orang yang positif. Dari hasil pemeriksaan tadi malam setelah kita temukan, yaitu Bapak Sahala Sianturi yang usianya 75 tahun kemarin, adalah dari perdagangan. Sudah kita tahu positif kemarin, langsung kami perintahkan Dinas Kesehatan dan seluruh tim kesehatan berangkat ke perdagangan untuk memeriksa keluarga terdekat oleh Pak Sahala tersebut. Ternyata ditemukan lagi yaitu ibu, istri dari Pak Sahala, namanya Nanti Sinambela, usia 75 tahun, dikatakan positif. Dan hari ini sudah kita bawa langsung ke Rumah Sakit Perdagangan. Dan perlu saya beritahu kepada semua masyarakat Simalungun dimanapun berada yang sedang menonton TV Parina, setelah pengalaman kita dari yang kita temukan PDP yang meninggal kemarin, setelah kita cek, ternyata rentan sekali adalah selalu keluarga. Dan riwayatnya selalu pasien ini bukan orang yang tinggal di Simalungun, memang dia orang Simalungun, bapak ini, tapi kemarin dia ke Jakarta. Setelah balik dari Jakarta, ya Pak Sahala tersebut demam bersama dengan keluarga di rumah. Ternyata ibu itu juga kurang fit, maka kenalah Ibu Nanting tadi sebagai istri dari beliau. Sekarang sudah ini. Jadi sekarang total PDP kita itu 4 yang positif, 1 dalam pengawasan. Jadi ada 5 sekarang yang PDP. Nah, ini yang perlu saya sampaikan buat seluruh penonton TV Parina. Lantas langkah apa yang diambil gugus tugas di Simalungun, Pak, dengan kondisi yang sekarang ini, Pak? Yang pertama, setelah kita pelajarin ini, kami ingin keterbukaan masyarakat sebenarnya. Tidak perlu sembunyi-sembunyi. Kalau dia baru pulang dari manapun dia, harus segera dilaporkan. Baik dari Medan, yang mungkin nginap ya, udah nginap, kontak dengan orang lain. Itu perlu segera disampaikan, supaya kita tahu. Karena terus terang aja, dari semua pengalaman-pengalaman ini, dari 4 ini setelah kami tanya, semua ini ada yang dari Medan, kontak di Medan itu dia bersama-sama dengan teman-teman dia. Termasuk kemarin adalah mantunya dari almarhum. Sebelumnya dia udah bersama dengan almarhum. Ternyata dia kurang fit, semua kena. Langkah-langkah ini kami ambil. Setiap kami temukan, kami langsung sisir di Nagori itu. Kami sisir, kami periksa, kami bawa tim. Hasilnya itu kami analisa. Dan selama 14 hari, Nagori ini dalam pemantauan terus. Kami pantau, bahkan nanti kami ulangin lagi, 8 hari kemudian kami ulangin lagi masyarakat yang di situ, rapid test lagi. Mana tahu masih ada, karena itu rentannya itu 8 sampai 14 hari, 14 hari. Nah, kita mengharap kepada semua masyarakat, ya marilah menahan diri ya. Hari ini kami juga melakukan rapid test dan kesehatan. Tim kami turunkan yaitu ke Perum Mandiri Karanganyar ya, Karanganyar. Karena apa? Karena disitulah yang kami temukan satu orang, yaitu Marga Sinaga kemarin, mantu dari almarhum. Jadi hari ini kita
Jam 11 nanti sudah mulai tim di sana melakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan ya yang kita periksa ini nanti tidak ada lagi yang ditemukan. Tapi biasanya pasti ada dia yang hubungan kontak langsung itu. Nah, Pak, bagaimana kesiapan Pemkab Simalungun jika PDP dan positif COVID-19 terus bertambah, Pak? ya yang jelas kita tetap harus siap, sudah menyiapkan rumah sakit, menyiapkan tim medis, bahkan besok hari Senin kami merekrut juga beberapa dokter umum, tenaga medis untuk membackup kesehatan ini, khususnya di rumah sakit, di puskesmas. Kita tetap harus siap untuk memberikan pelayanan, khususnya asal ada keterbukaan dari masyarakat. Lebih cepat kita ketahuin itu lebih baik daripada sudah parah nantinya. Jadi kalau lebih cepat, kita cepat mengatasinya. Mempersiapkan obat-obatan. Hari ini juga saya melakukan rapat teknis dengan seluruh dokter spesialis, termasuk dokter THT, supaya kita bisa menangani pasien ini dengan baik, apa yang harus dilakukan. Contoh, sekarang ini kan kita masih rapid test, kita mencoba dengan kemarin kita ada koordinasi, ternyata dokter THT bisa melakukan itu swab itu. Jadi diambil dari hidung dan dari lidah, nanti itu hasilnya kita kirim ke Jakarta hasilnya. Dan itulah nanti yang menentukan dia positif 100%-nya gitu. Kemarin sudah rapat kami, hari ini nanti kami rapat lagi. Siapa yang menangani ini, siapa yang menangani ini. Jadi ini kita bentuk tim. Tim betul-betul, radiologi tugasnya apa, THT tugasnya apa, dokter lab tugasnya apa, pari tugasnya apa, yang lain tugasnya apa. Kita bentuk dengan tim, kami mengharap ya mudah-mudahan 8 hari ke depan pasien yang dirawat ini mudah-mudahan bisa menjadi baik, Tapi bagi yang kita berupayalah segala, karena kita tahuin obatnya ini belum ada, hanya membuat fit dia, mengetahui kumannya ini apa, arah antibiotiknya apa yang pas untuk dia. Pak, sejauh ini bagaimana proses pemakaman pasien yang meninggal, Pak? Dan apakah di Pemkab Simalungun menyerahkan lahan khusus untuk pasien yang terkena COVID-19, Pak? Ini kita juga ini ya harus ketahuin Simalungun ini kan kultur budaya adatnya cukup tinggi. Dan kita sebenarnya udah mengarah ke situ. Tapi kalau jauh dari pemukiman ada sekitar 400 meter mungkin dia punya tanah, biasanya kan mereka minta dimakamkan di situ di tanahnya masing-masing. Kenapa? Mungkin mereka masih punya ini ya udah adatnya nggak bisa dilakukan. Karena kayak kemarin kita udah kasih sosialisasi juga, Pak, apa dosanya Bapak kami ini kok nggak bisa dibuat adat, nggak bisa ini. Kan ada suatu pertanyaan. Untuk itu kita juga harus memberikan, jangan menjadi don masyarakat. Saya belum mengarah ke situ, saya hanya mengarah yang penting tidak di dekat pemukiman. Nah, itu yang saya ini. Yang kedua, kalau dia punya tanah, tidak jauh dari pemukiman itu, ya asal dia kedalamannya mungkin 2 meter lebih nanti kita bikin, itu biasanya aman. Nah, kalau yang dekat dari pemukiman ini ya mana tahu ada orang gali-gali, ada dari situ lewat PDAM airnya atau listrik, itu yang ditakutkan. Nah, untuk itu kami belum mengarah ke pemakaman itu dan kami mengharap tidak banyak yang meninggal di Simalungun karena kami yakin apa yang kami kerjakan ini salah satu mencegah angka kematian. Makanya kami turun terus ke lapangan untuk mencegah angka kematian, sekalipun nantinya katakan PDP, ODP banyak di sini nih, kami yakin kalau kita bersama-sama semua ini bisa kita tanganin bersama-sama. Pak, sejauh ini apakah Pemkab mempunyai rencana untuk pembatasan akses di Kabupaten Simalungun, Pak? Semua daerah ini, ada 3 nagori ini sudah kita langsung buat pembatasan. Maka hari ini saya sudah mengeluarkan surat, baik kepada dinas sosial, beberapa dinas, bagi masyarakat yang kebutuhan ekonominya kurang mampu,
kami juga akan mengirim sembako langsung door to door ke daerah yang 3 yang kami solir ini tadi, pembatasan sosial tadi ini. Mengirim air bersih, kebutuhan pokok mereka. Contoh air, kalau dia selama ini ke tempat umum, ya hari ini kami sudah perintahkan PDAM. Kami juga sudah memerintahkan Dinas Kesehatan untuk memberikan vitamin door to door. Jadi tidak perlu mereka mengantri dan menutup semua warung-warung yang ada di daerah situ dulu untuk membuat aman. Kenapa? Kalau tetap buka, ya tetap aja jadi masalah. Mereka selalu nongkrong di situ. Ya, karena masih banyak masyarakat kita yang menganggap dia ini tidak ada apa-apanya. Tapi saya ingatkan sekali lagi, dengan apa yang kita kerjakan ini, kita mengetahui bahwa ini berbahaya. Berbahaya. Penyakit yang dikatakan COVID-19 ini berbahaya. Karena yang dikatakan kontak langsung itu pun masyarakat harus memahami. Kontak langsung itu ada jarak 1 meter berhadapan itu dikatakan kontak langsung. Kalau dia berhadapan yang sakit dengan yang sehat. Nah, jadi yang dikatakan kontak langsung itu dia berhadapan, berbicara tanpa menutup mulut. Itu juga dikatakan kontak langsung. Banyak orang tidak paham kontak langsung. Jadi ini yang harus dipahamkan kepada masyarakat. Saya sudah minta juga Infocom akan menjelaskan ini. Nanti juga saya akan bikin nanti mungkin himbauan-himbauan saya kasih ke radio, saya kasih ke tengah-tengah masyarakat. Saya akan jelaskan apa yang dikatakan kontak langsung itu. Baik Pak, terakhir, adakah himbauan yang ingin disampaikan Pak untuk masyarakat dan semua pihak Pak? Saya ingin sampaikan kepada semua yang sedang menonton di TV Eva Rina. Sekali lagi saya sampaikan, tidak perlu takut, jangan cemas, tapi harus waspada. Jangan sembarangan, jangan sembrono, jangan dianggap ini sepele. Ini adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Satu kena akan bisa menularkan dalam keluarga kita. Untuk itu, saya ajak sekali lagi, jaga diri. Jaga kontak langsung dengan semua orang. Menahan diri dulu. Tahan diri, tinggal di rumah, jaga diri, jaga kesehatan. Ingat, semua orang yang saya perhatikan yang kena ini adalah kondisi fisiknya tidak prima. Nah, untuk itu, jadikanlah fisik kita menjadi prima. Bagaimana menjadikan prima? Yang tahu semua adalah kita kelemahan kita. Kelemahan saya contohnya lihat orang merokok, saya kena. Saya menghindar dari orang yang merokok. Ada orang dia nggak kuat di tempat dingin. Janganlah tempat dingin. Bagaimana caranya menghangatkan badan? Itulah salah satunya. Ada orang yang tidak kuat dengan AC. Hindarkan AC. Nah, jadi bukan berarti memakan vitamin sebanyak-banyaknya. Bukan itu. Tapi kita harus ketahui kelemahan tubuh kita, hindarkan kelemahan tubuh kita itu agar kita tetap prima. Jangan lupa cuci tangan. Cuci tangannya pakai sabun saja. Nggak perlu pakai macam-macam. Karena yang ditakutin dia hanya 2. Sabun yang pertama. Corona itu kan takut sama sabun. Yang kedua, dia takut sama orang yang sehat. Nah, maka sehatkan badan kita. Untuk itu sekali lagi, terutama kepada masyarakat Simalungun dimanapun berada, saya ajak, nggak usah dulu kunjung-kunjungan. Kalau kita tinggal di Medan, ya udah, tinggal aja dulu di Medan. Nanti aja datang mau lihat orang tua ke Raya, ke Sipolha, entah kemanapun. Karena terus terang, ini yang kena ini, dia dari Jakarta melihat anaknya pulang ke sini, dia kena. Ada yang dari mana-mana ini, ternyata dia ada dari Batam, dia tinggal di Batam melihat cucunya pulang ke sini, ternyata di sini dia, karena dari sana sudah ada virus yang dia bawa. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan informasinya Pak. Selamat kembali beraktivitas Bapak.
Terima kasih. Baik pemirsa, demikian informasi yang telah kita dapat dari Bupati Simalungun Bapak JR Saragih. Saya Emi Faradisa beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.